Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Juzira Putri dengan NIM 2314070276. Saya dari kelompok 9 dengan materi yang berjudul taharo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taharo dan jenis-jenis taharo. Yang pertama yaitu pengertian taharo. Secara bahasa, kata taharo merupakan bentuk masdar dari kata toharo, yutohiru yang berarti bersuci atau bersih. Sementara menurut syariat, taharo ialah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas dan najis. Dari beberapa pengertian tentang taharo tersebut, dapat kita simpulkan bahwa taharo secara garis besar adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Ada cara bersuci dari hadas dan najis. Dari hadas ya haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau bertayamum. Sedangkan cara bersuci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan. Taharo atau bersuci menduduki peran yang sangat penting dalam Islam, yang dimana tanpa adanya taharo, ibadah seseorang kepada Allah tidak akan sah dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Taharo merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadkhurna fa iza tattaharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabinna wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, maka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Taharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan atau melakukan ibadah. Taharo atau bersuci juga berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hisyi atau indera. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Taharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan atau melakukan ibadah. Taharo atau bersuci juga berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hisyi atau inderawi, seperti najis dan kotoran yang maknawi seperti cacat fisik maupun non-fisik. Sedangkan menurut syariat, taharo adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, dan tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam taharo yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Dengan kata lain, taharo sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadas atau membersihkan najis dan membutuhkan media. Yang di sini para ulama sudah sepakat bahwa media yang dominan digunakan untuk bertaharo adalah air. Di samping itu adanya media lain yaitu seperti tanah atau debu. Yang dimana taharo pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya taharo, mustahil akan terwujudnya ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seseorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci. Itu untuk mencapai kesempurnaan ibadah.
seperti yang telah tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'an ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayyamu sayyidan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyajja'a alaikum min harajin walakin yuridu liyuttahirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum taskurun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, yang tidak diperbolehkan kena air, atau sedang dalam perjalanan jauh, maka bertayamumlah. Allah tidak hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Menurut Daud Al-Dahiri mengatakan bahwa air terkena najis, baik air mengalir maupun diam atau tenang. Apabila air tersebut tidak mengalir dan najisnya dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Menurut Daud Al-Dahiri mengatakan bahwa air terkena najis, baik air mengalir maupun diam atau tenang. Apabila air tersebut tidak mengalir dan najisnya dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan terjadi perubahan salah satu sifat air tersebut, maka air dihukumi najis. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, air hukumnya suci. Sesuatu apapun tidak dapat menajiskan air tersebut kecuali rasa dan baunya berubah. Adapun urgensi tahara dalam Islam. Dalam Islam sangat memperhatikan dan mementingkan kebersihan dan kesucian diri, baik suci secara hakiki maupun suci secara hukmi. Suci secara hakiki yaitu kesucian pakaian, tubuh dan tempat salat dari najis. Sedangkan suci secara hukmi yaitu kesucian anggota wudhu dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kesucian diri dalam Islam merupakan hal yang pertama kali yang harus mendapatkan perhatian penuh, mengingat kesucian tersebut merupakan syarat mutlak sahnya sholat fardu yang dikerjakan selama 5 kali dalam sehari. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis taharo. Jenis-jenis taharo di sini terbagi menjadi dua, yaitu taharo hissiyah dan taharo maknawiyah. Yang pertama, taharo hissiyah. Taharo hissiyah adalah bersuci secara lahiriah atau jasmani dari dua hal utama, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan ibadah tertentu, seperti salat. Hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah dapat diatasi dengan wudhu atau membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air, atau tayamum yaitu bersuci dengan debu atau tanah jika tidak ada air. Hadas besar dapat diatasi dengan mandi wajib seperti membersihkan seluruh tubuh atau tayamum jika air tidak tersedia. Selanjutnya bersuci dari najis. Bersuci dari najis di sini berarti bisa kita membersihkan badan, pakaian, atau tempat dari kotoran yang dianggap najis dalam Islam. Yang kedua yaitu tahara maknawiyah. Tahara maknawiyah adalah bersuci secara batinnya atau rohani, yang terdiri dari beberapa penyucian. Yang pertama yaitu penyucian hati, yang dimana membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti sifat iri, dengki, riya, dan kesombongan. Yang kedua, penyucian akhlak, yaitu membersihkan diri dari akhlak yang rendah dan perbuatan maksiat. Yang terakhir yaitu penyucian akidah,
terutama membersihkan diri dari kemusyrikan dan kesyirikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.